Orang-orang bilang gunung selalu punya cerita buat yang datang sendiri. Dan malam itu, gua memilih bermalam tepat di tengah dinginnya Surya Kencana. Dan anehnya, di tempat yang senang ini, ternyata kepala sendiri bisa jadi hal yang paling berisik. So welcome, ini perjalanan pertama kali solo camp di Gunung Gede Surya Kencana. Oke, sebelum berangkat kita packing dulu. Pastikan semua perlengkapan yang dibutuhkan semuanya udah masuk ke carrier dan nggak ada yang ketinggalan. Dan untuk packing dipastikan serapi mungkin, sepadat mungkin, biar nanti tuh pas dibawa enak di badan, gak goyang, biar nyaman gitu. Setelah packing, setelah semuanya siap, kita langsung gas buat belanja logistik. Mulai dari makanan, minuman, sampai kebutuhan lainnya selama di gunung. Karena perjalanan yang nyaman itu biasanya dimulai dari persiapan yang matang. Jadi sebelum melangkah ke jalur pendakian, kita beresin dulu semua yang perlu dibawa. Sekitar jam 11-an gua OTW berangkat ke base camp. Ya estimasi sekitar 1 jam lebih karena emang deket. Dan di perjalanan kali ini gua menggunakan motor. Kenalin, motor gua Jabeng. Dia udah nemenin gua dari zaman sekolah sampai sekarang. The best pokoknya. And when you go, I will fall back apart. Jadi awalnya pendakian ini kan direncanakan untuk sendirian. Gua udah ngajak temen gua dan sempat bikin rencana buat berangkat bertiga. Tapi seperti yang sering terjadi, makin dekat dengan hari keberangkatan, satu persatu ternyata nggak bisa ikut karena ada urusan. Ya awalnya sempat kepikiran buat batal juga. Jadi setelah dipikir-pikir lagi, daripada rencana ini cuma jadi wacana, akhirnya gua memutuskan tetap berangkat. Dan dari situlah perjalanan solo camping ini dimulai. Only got in the way. Sepanjang perjalanan, banyak hal yang terlintas di kepala gua, mulai dari kondisi jalur yang bakal gua lewatin, cuaca di atas nanti, sampai berbagai momen-momen yang mungkin bakal gua temuin selama pendakian kali ini. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam lebih dari Ciawi, akhirnya gua sampai di kawasan pendakian. Karena udah nggak sabar buat naik gunung, jadi gua gak lama-lama di base camp dan langsung memulai trekking menuju jalur pendakian. With only hearts. Oke guys, sekarang jam 15.24, baru sampai Tanah Merah, belum nyampe pos 1. Kiraan sih kita bakal kemalaman jalan. Oke, lanjut. Jadi untuk pendakian kali ini, gua tuh memilih lewat jalur Putri. Jalur ini tuh jadi salah satu jalur favorit pendaki juga, karena treknya cukup nyaman buat dilalui. Tapi tetap saja tanjakan dari awal bikin kaki harus langsung diajak kerja. Meskipun pendakian baru dimulai, tenaga udah lumayan terkuras karena jalurnya yang terus menanjak.
Setelah sekitar 15 menit berjalan, akhirnya gue sampai di pos 1. Sekarang tuh di area pos 1 juga sudah tersedia musola yang bisa dimanfaatkan pendaki untuk beribadah atau sekedar beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Karena perjalanan gue masih jauh, jadi gue memutuskan untuk istirahat dulu. Dan gue juga sempat ketemu pendaki yang baru turun dan kita pun ngobrol sejenak sebelum melanjutkan perjalanan masing-masing. Tips buat kalian, jadi sebelum naik gunung tuh diusahain fisik harus fit, harus sehat. Karena kondisi fisik jadi salah satu faktor penting saat pendakian. Jangan memaksakan diri untuk naik gunung kalau misal badan kurang fit. Jadi tuh kalau berangkat dalam kondisi kurang sehat, perjalanan bisa terasa jauh lebih berat. Dan seiring bertambahnya ketinggian, rasa lelah mulai semakin terasa. Beberapa kali gua sempat berpikir buat berhenti, bahkan hampir menyerah. Tapi setiap kali berhasil melewati satu pos, selalu ada semangat baru untuk melangkah lagi menuju pos berikutnya. Kita baru nyampe. Ini di belakang pos 3. Tadinya mau istirahat di pos 3 cuman rame. Jadi kita langsung aja gaskeun ke sana ke atas. Pendakian ini juga ngingetin gua kalau hidup gak selalu tentang seberapa cepat sampai ke tujuan. Kadang yang terpenting adalah tetap berjalan meskipun pelan. Di setiap langkah yang terasa berat, gua jadi sadar kalau perjalanan ini gak cuma soal mencapai puncak. Ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari setiap tanjakan, setiap rasa lelah, dan setiap rintangan yang berhasil dilewati. Sama seperti di kehidupan, ada saat dimana jalan terasa berat, tenaga mulai habis, dan semua terasa sulit. Bahkan ada momen ketika kita merasa ingin berhenti dan menyerah. Tapi selama kita masih mau bangkit dan melangkah lagi, selalu ada kesempatan untuk terus maju. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi selama kita tidak berhenti berjalan, suatu saat nanti kita akan sampai di tujuan yang selama ini kita perjuangkan. Sekarang jam setengah 6. Kita dikit lagi nyampe pos 4. Bener kita bakal kemalaman hari ini. Oke, sekarang udah agak gelap. Ya, jadi harus pakai headlamp. Diusahain sih headlampnya yang tahan lama ya, jangan yang pakai baterai gitu. Ya, sesuai dugaan gua, perjalanan kali ini bikin gua kemalaman di jalur. Langit sudah gelap sepenuhnya dan satu-satunya penerangan yang gua punya cuma cahaya dari headlamp. Jujur aja, suasana malam di gunung selalu punya kesan yang berbeda. Sesekali gua ngelirik ke depan, yang terlihat cuma jalur gelap yang belum kelihatan ujungnya. Ditambah lagi rasa lelah setelah berjam-jam berjalan. Di posisi ini gua udah gak berharap lebih. Sekarang yang ada di pikiran gua cuma satu, yaitu secepatnya sampai ke lokasi camping dan beristirahat. Tapi di momen seperti ini gue sadar rasa takut gak selalu harus dilawan dengan keberanian yang besar. Kadang cukup dengan satu langkah kecil, lalu satu langkah berikutnya, terus berjalan meskipun pelan. Sampai akhirnya tanpa terasa gue berhasil melewati semuanya. Dan setelah perjalanan yang terasa panjang itu, akhirnya gue sampai juga di Surya Kencana. Oke ya,
Gila capek banget asli. Tadi berapa jam ya? Habis itu langsung bikin tenda, masak, tidur. Gila capek banget. Dan udaranya pun dingin banget. Oke. Gak butuh lama, tenda akhirnya berdiri dan jadi tempat beristirahat gua malam ini. Rasanya selalu ada kepuasan tersendiri setiap kali berhasil sampai di camp setelah perjalanan yang sangat melelahkan. Setelah semuanya beres, saatnya mengisi tenaga dulu. Jadi gua masak makanan sederhana buat makan malam ini. Biar gak hipo aja sih ini mah. Ya biar ada kegiatan gitu maksudnya. Karena emang dingin banget asli. Malam ini dingin, parah. Halo semuanya, Surken hari ini sangat dingin sekali, aneh banget. Emang biasanya dingin sih, cuman dingin kali ini beda, parah. Sampai minyak pun, lihat nih minyak nih, beku guys. Ini minyak nih, beku asli, beku ini minyak. Malah nggak bisa tidur lagi. Malah tadi udah makan kenyang, udah masak, udah dicobain tidur, tetap bisa tidur. Ya itulah namanya hutan, ada aja hal-hal yang mungkin tidak ketebak, dari cuaca dingin, hujan, panas. Kita harus siap itu semuanya. Intinya sih harus siap mental, jangan berpikiran aneh, karena di hutan tuh sunyi, pikiran kita pasti kemana-mana. Kuncinya sih penting yakin, tenang, jangan berpikir enggak, terus positif. Itu aja sih, insya Allah aman. Oke deh semuanya, gue coba untuk mau tidur lagi, semoga aja bisa. Sampai jumpa di suasana pagi hari. Surken pagi hari bakal indah asli, ini soalnya cerah banget. Sampai jumpa semuanya, love you. Pagi itu gue terbangun dengan udara yang cukup dingin. Begitu keluar dari tenda, hamparan curah kencana sudah terlihat begitu indah di hadapan gue. Cahaya matahari pagi perlahan mulai menyinari area perkemahan dan menciptakan suasana yang menenangkan. Tapi sebelum menikmati pemandangan lebih lama, ada satu hal yang harus gue lakukan terlebih dahulu, yaitu masak dulu. Gue mau makan, lapar soalnya nih guys. Minyak asli dingin banget, apa bener-bener beku ini minyak ya tuh, gila. Kita panasin lagi. Aduh,
Setelah sarapan, akhirnya gua punya waktu untuk menikmati keindahan alun-alun Surya Kencana dengan lebih santai. Hamparan padang savana yang luas serta suasana yang begitu tenang membuat tempat ini tuh selalu punya daya tarik tersendiri bagi para pendaki. Dan saran gua, nikmatilah pemandangannya. Dan ya itulah perjalanan gua kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nemenin perjalanan solo camping ini sampai akhir. Sekali lagi gua ucapin terima kasih banyak atas semua dukungan kalian. Kalau kalian punya saran, masukan atau kritik, gua dengan senang hati bakal baca semuanya. Jadi jangan ragu buat tulis di komentar. Itu bisa membantu gua untuk terus belajar dan berkembang. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Gua Aji pamit undur diri.